Fowler. Terus? Jika pasien dalam keadaan sadar atau semi Fowler jika pasien dalam kondisi tidak sadar. Berdiri sebelah kanan pasien, minta pasien untuk menutup sebelah lubang hidung dan menarik nafas melalui hidung. Jadi kalau seandainya kita mau mau NGT, pastikan dia bentuknya begini ya, karena dia lebih lowong kalau pas masuknya ya. Jadi pakai tangannya ini tinggal, gitu ya. Oke. Terus menyarankan pasien untuk merelaksasikan diri dan bernafas normal, memilih ukuran NGT. Nah, disuruh nanti kalau ada selang Pak harus nelen-nelen, karena bisa aja dia kalau nggak sadar tuh lebih enak sih kita masukin. Tapi kalau seandainya nggak sadar, kadang-kadang ada tahanan, jadi dia nolak untuk masukin NGT. Lanjut. Jadi kita siapin ini handscoon, pakai handscoon kan? Pakai handscoon, siapin jelly juga. Kemudian ini anggap kita udah pakai handscoon ya. Nah ini kan, selang yang ada biar untuk masuk. Di sini jelinya, gitu kan? Coba Mas bilang. Kalau kemasan NGT, cuci tangan, menggunakan sarung tangan. Terus memberi jeli pada NGT sepanjang 10 sampai 20. Ya, ini kan pakai NGT. Ini kan jelinya di sini kan. Kita giniin kan. Sampai intinya sampai dilumuri sampai ya 10 sampai 12 cm lah gitu. Tapi cara enggak disuruh ngukur dulu? Ngukur dulu kan. Nah, sebelum jadi ini kan ini diukur sampai sini biasanya. Berapa kira-kira? Oh, kira-kira sampai lambung ini. Jadi sampai belakang telinga ya? Setauku sampai belakang telinga. Nah ini, jadi sampai 55. Jadi kira-kira nyambuk lambung sampai 55. Jadi kita masukinnya itu minimal sampai 55. Gitu. Kalau seandainya ini nggak bisa, dia nanti takutnya nggak sampai ke perutnya. Oke? Terus baru masukin ya. Melalui hidung. Dengan posisi kepala pasien ekstensi. Ini boleh Pak sedot, gelokin aja semuanya. Gitu kan. Gitu. Dia serius muntah dah dia. Kalau muntah gimana? Dia nafas dan pakai saturasi biasanya. Nggak ada saturasi ya? Di jari? Nggak, di jarinya nggak dipasang saturasi. Oh, kalau saya pasang saturasi biasanya. Di situ checklist nggak ada pasang saturasi ya? Ya udah nggak apa-apa. Biasanya kalau ini pakai saturasi, turun dia biasanya saturasi. Kok turun saturasinya dokter? Hah? Kok turun saturasinya? Ya kan kita ini hidung. Kan masih ada. Masuknya ya kalau dia masuknya ke tenggorokan, masuknya ke faring. Oh iya. Dan ini kan kita nelen ini. Ya kalau dia masuk, makanya disuruh telan Pak, telan gitu. Kok dia nggak mau masuk say? Belum dipakai jelly ya? Ngaruh ya? Belum ada dokter. Ya emang belum, ini aja belum sampai 55. Belum masalah. Buka aja. Dikuliti. Nih ya, mulai dipakai jelly nih? Boleh. Oh, Kemarin ya kateter boleh. Oh ya. Bisanya omel. Jadi lebih licin. Iya. Namanya. Nanti ya. Ya Pak, nggak apa-apa, telan aja. Iya serius, karena be gentle. Kalau kita cuma gitu terus kita berhenti lama. Jadi kalau telan Pak. Tapi jangan kelihatan gitu, tapi tetap pelan-pelan. Di balik masker tuh. Iya. Nih kan udah sampai nih. Dokter pakai masker ini. Nah, kan ini dia sampai anggaplah 55 nih kan. Nah, itu sebelum itu kita masukin dulu spike. Mana spike? Spike-nya bukan spike yang gedean gitu. Nah. Kan besarin. Nah, terus kita stetoskop. Pasang stetoskop. Ini nggak cukup nih, sister, pakai yang ini aja. Sister bukan Sister. Sister. Selesai. Kok muat ya, sister? Oke. Lubangnya kecil. Dia takut. Dokter itu harus berani. Wih. Ini masalahnya nih kan belum tidak ini terpercaya alatnya. Takut. Ini udah bekas. Nah, apa inilah.
Licin. Oke, anggap begitu ya. Terus nanti kita pasang stetoskopnya. Kita dengar di daerah sini, di lambungnya. Di sini anggaplah di sini kan lambungnya. Kita dengar kalau seandainya ada nggak suara blub gitu. Di stetoskopnya berarti benar masuk udaranya. Sudah itu fiksasi dia. Fiksasi di sini. Sebelum bulu tuh disuruh ngecek pakai spatula sama senter dulu. Untuk mastiin dia ininya masuk nggak ke tenggorokan gitu kan. Buka dulu mulutnya Pak gitu. Terus pakai tang spatel. Kalau yang Lihat. di air itu nggak dok? Kayak itu isi air. Iya. Oh, aku biasanya udara ya cukup. Boleh si udara, boleh si air. Pas yang menelan itu disuruh kasih gini air di sini biar dia nelen gitu ya. Menunjukkan pasien memberikan air minum jika Pakai perlu sedotan. dan mendorong NGT sampai sepanjang yang diinginkan. Oh, waktu dorong itu disuruh Iya minum. pas. Oh, kalau Oh iya, kalau dia kesusahan menelan, Oh, bantu. biar ada yang ditelan. biar bantu Dari penelan. dokter Sriani gitu juga. Awas kesedak itu. Tapi di aplikasi yang realnya nggak pernah aku kayak gitu sih. Berarti nggak usah. Jika perlu. Nah, itu kan jika perlu sedot minuman untuk bantu untuk refleks menelan. Jika tidak dibantu untuk KIE pasiennya untuk gerakan menelan. Telan pak gitu. Karena kalau kita kasih air gitu dia. Ya, jadi untuk mungkin kayaknya bukan langsung kasih air minum diminum gini. Karena mungkin dia tumpah kan. Paling mungkin nyedot kayaknya, bukan sedot. Mungkin masih bisa, cuman itu kan kalau perlu, jika perlu, jadi cuman verbalisasi aja jika perlu pakai sedotan untuk minum air biar bisa ada refleks menelan. Terus kalau untuk spatulanya ini kan mungkin difiksasi dulu ya, ya waktu nggak dipegang gini dulu, kemudian baru lihat buka ke tang spatulanya, lihat. Berarti difiksasi dulu Mbak. Enggak sih kayaknya, Checklistnya? terakhir aja. Terakhir. Gini aja dulu taruh, terus cuman ya perhatiin kalau dia seandainya dia ada refleks nelen gitu kan, dia keluar nih bisa ulang lagi kita masang. Makanya kita perlu pegang juga ini, pegang terus buka mulutnya, buka pak mulutnya kan, buka nih, baru kita lihat oh bener tuh selangnya udah masuk ke tenggorokan. Nah kenapa bisa kayak begitu? Karena ada pasien dimasukin ke tenggorokan, keluarnya lewat sini. Keluar dia selang ujung NGT-nya itu ke mulut. Gitu dia keluar beneran, keluar. Jadi lewat sini. Itu maksudnya kenapa pakai tang spatel untuk ngelakuin. Karena tadi kebetulan dia langsung masuk ke bawah. Jadi ada, tapi kalau beneran reelsnya itu kadang-kadang pasien tuh masuk gitu kan, dikeluarin dia. Jadi NGT-nya ke sini, berbelut di lidah. Tuh ulang lagi kita tarik. Habis itu lagi kita dorong ke bawah. Habis itu baru kita fiksasi. Ya karena ada refleks, karena dia sadar. Kan dia gitu. Itu kalau sudah dikeluarin, dokter NGT-nya itu nggak diganti lagi. Makanya kan dia masuk mulut. Enggak, aman itu ya, dia semi steril. Jadi kan dia masuk keluar nih, keluarin lagi dikit, masukin lagi. Gitu. Kecuali kalau seandainya ada muntahan. Gitu muntah deh dia kan penuh dia ini, jadi kan keluar dari sini kan udah kotor, itu kita bersihin aja pakai NaCl atau cairan yang ada kita cuci gitu kan, itu aja, bisa bersihin lagi pakai NGT gitu. Udah gitu kalau seandainya dia ada aliran keluar dari ini hidung itu ya udah alirinnya dulu, udah ada keluar dia biasanya air dari lambungnya, udah berarti mungkin memang udah benar masuk lambung. Cuman kalau nggak ada aliran air mungkin dikasih air serut blubut gitu kan ya, bisa boleh ditarik dikit untuk ngelihat biasanya darah enggak ada ya, biar lihat apakah ada cairan apa yang keluar dari lambung, merah kah, hitam kah, warna hijau kah atau gitu. Oh berarti setelah didorong pakai udara tuh langsung diaspirasi dok? Kalau kita dorong pakai udara, idealnya sih kita dorong ambil lagi lihat itu pakai air. Udara. Oh pakai udara, tadi kan air. Oh ya air cuma minum aja. Biasanya sih aku biasanya kalau seandainya pakai dorong udara kan untuk ngetes stetoskopnya masuk apa enggak. Cuman biasanya kadang-kadang aku suka nyedot juga seret untuk lihat ada nggak cairan merah keluar, hitam kah keluar. Tapi kalau untuk checklist nih nggak usah. Biasanya kuning. Tapi kalau dia ada perdarahan warnanya hitam bisa, merah bisa, kehijauan bisa. Gitu kalau kehijauan biasanya ileus kayak gitu, jadi cairan-cairan di usus itu masuk naik ke atas juga bisa. Kalau ada pendarahan Warna hitam.
Untuk pemasangannya. Oh enggak, tetap NGT, cuman pendarahan itu. Kalau pendarahan biasanya kita kumbah lambung. Nah nanti kan masuk ke dalam kumbah lambung kan. Nah kalau kumbah lambung dia kan tadi kan udah inspirasi, sudah kasih itu kan, sudah ada gelembungnya, udah blub gitu. Oh udah bener nih NGT-nya sudah masuk. Nah sekarang kan kita mau kumbah lambung. Itu yang tadi saya bilang. Jadi ini kita buka, kita ambil air misalnya NaCl sih biasanya yang pakai atau nggak ringgit laktat. Sudah ambil sekitar 50 cc. Kita masukin 5 cc, masukin dorong dia, habis itu tarik. Nah, lihat ya nih airnya seberapa. Itu bisa. Atau kalau mau nggak kumbah lambung, kita masukin aja dulu semuanya 100 cc, 50 dulu, tutup lagi 50 100 cc itu keluarin. Nanti kita lihat dah airnya seberapa. Itu. Kalau dekompresi itu baru kumbah lambung. Kalau dekompresi ini yang tadi itu boleh belum difiksasi ya karena kita masih kumbah. Kalau dekompresi ini boleh difiksasi dulu. Kemudian masukin selangnya ini ke NaCl. Jadi NaCl yang sudah dipotong ujungnya. Jadi kan ada cairan tuh di bawahnya. Kok dipotong? Jadi dipotong ada bolong gitu. Masukin sana. Jadi dia masuk ke dalam air cairan infus digantung di sini. Nanti itu akan keluar dia ke bawah. Nanti dia kumbah lambung. Ada aku fotonya. Gitu. Apa lagi? Udah. Dan difiksasi di sini biasanya dekat pipi. Ya, kumbah lambung ada? Pemeriksaan pH dengan kertas lambung. Memasang spike di NGT melakukan aspirasi secara perlahan sudah. Melakukan pemeriksaan pH. Oh, melakukan aspirasi secara perlahan untuk mendapatkan cairan. Oh, ini dari tadi kan pada saat masuk kan kita aspirasi lagi tuh. Itu udah mendapatkan cairan. Mungkin kalau cairannya itu mau dites lakmus kan, kalau seandainya asam berarti benar cairan lambung gitu loh maksudnya. Kan tuh tes keasaman kan. Udah itu aja. Kemudian udah fiksasi. Nah, baru langsung. Oh, berarti dipakai lagi. Enggak kan memasang spike menempelkan udah nih kan. Kemudian melakukan aspirasi. Jadi kalau seandainya aspirasi sih biasanya aku lepas dulu dari ininya. Karena mungkin dia orang lagi ditempel kita lakukan aspirasi bisa aja sih cuman agak Satu doang. Bolongnya satu. Di sini. Di sini anggap difiksasi jadi ya dari sini cuman ya takutnya dia ketempel atau ke lipat gitu. Jadi pastiin dia tidak kegempet waktu fiksasinya. Jadi bisa pengosongan lambungnya tanpa kita buka cairan fiksasi. Gimana tuh? Evaluasinya, Dok? Jadi pada saat itu gimana? Yang menghubungkan pada apa? Suction. Lakukan aspirasi dong. Oh ini kan udah masuk nih sekitar 55 masukin lagi dikit. Terus ini ke mana nih ya? Kan nanti nggak dihidupin kan namanya, Dok? Hidupin kalau mau nyedot. enggak. Masa apa responsi? Oh enggak. Tapi colok ini aja. Coba aja hidupinnya. Kalau ini Belum dicolok. Ini. Coba apa lagi? oh udah. Jika cairan lambung banyak siapkan untuk lambung. Iya. Lalu melakukan evaluasi. Kalau misalnya banyak keluarnya brot gitu kan misalnya keluarnya masukin ke botol aqua kosong boleh, cawan boleh, atau kalau memang kalau perlu banyak disedot baru pakai ini gitu. Nanti sini dia masuk. Misalnya kayak perdarahan gitu. Oke. Masukin sih Untuk harusnya. evaluasinya tuh kayak apa aja dibilang gitu. Kalau evaluasi NGT, NGT itu kita kan ada banyak fungsinya. Jadi NGT itu satu untuk nutrisi, satu untuk dekompresi, satunya lagi untuk kumbah lambung. Kalau seandainya pasien dengan perdarahan lambung, jadi kita kan harus cuci lambungnya itu setiap 2 jam kalau dia darah, 4 jam kalau dia warna hitam, 6 jam kalau dia jernih. 24 jam tidak ada pendarahan atau jernih, cabut NGT-nya, sudah bisa dia makan. Kecuali pasiennya nggak sadar. Kalau pasiennya nggak sadar berarti kalau dia sudah jernih, perdarahan lambungnya sudah selesai, berarti kita masukinnya
Apa? Nutrisi. Jadi susu kita masukin 100 cc dulu, 200 cc setiap 6 jam biasanya. Jadi NGT yang berfungsinya awalnya pakai pengosongan apa untuk kumbah lambung, jadi untuk NGT nutrisi. Apalagi dia stroke nggak bisa nelen, ini bisa sampai pulang. Ini setiap 2 minggu sekali diganti. Gitu. Kalau misalnya perutnya kembung, ileus obstruktif, dia tidak bisa ngengek dong ke bawah, dia naik cairannya ke atas, ini pakai dekompresi. Jadi nanti udaranya yang dari atas tuh bisa keluar ke bawah atau cairannya bisa keluar. Dari sini ke atas kan, ke bawah. Nanti dia di kantong. Nah, aku kasih fotonya baru bisa.